Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Kiai Haji Abbas Buntet, tahun 1879 sampai tahun 1946, adalah pakar kitab kuning dan ilmu kanuragan. Banyak orang mengenal Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Betapa tidak, berbagai cerita lisan mengisahkan peran heroiknya dalam menumpas sekutu di Surabaya pada Perang tanggal 10 November tahun 1945. Ada yang menyebut sorban, tasbih, hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur yang siap membombardir kota pahlawan itu. Ada pula yang menyebut alu-alu untuk menumbuk padi beterbangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara doa yang dibacanya. Memadukan kitab kuning dan ilmu kanuragan, Buntet hingga saat ini dikenal sebagai pesantren yang sangat prestisius hingga sekarang, tidak hanya dari segi mutu pendidikan yang disajikan, sebagai pesantren salaf yang mengajarkan berbagai kitab kuning bertaraf babon, tetapi pesantren ini juga memiliki peran-peran sosial politik yang diambil oleh para pemimpinnya. Kualitas pengajian dan karisma seorang kiai merupakan daya tarik utama dalam sistem pendidikan pesantren salaf, dan ini tetap dipertahankan dalam sistem pendidikan pesantren Buntet sebagai sosok pesantren salaf yang tidak pernah kehilangan pesona dan peran dalam dunia modern. Tersebutlah saat ini peran sosial politik yang diambil Kiai Abdullah putra Kiai Abbas, selalu menjadi rujukan para pemimpin nasional. Kiai Haji Abdullah Abbas, lahir di Buntet, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 7 Maret tahun 1922, adalah seorang ulama besar di Jawa Barat, pengasuh pesantren Buntet di Desa Mertapada Kulon, Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah panglima perang dalam peristiwa pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Tidak hanya karena pengikutnya banyak, tetapi memang nasihat dan pandangannya sangat berisi. Semuanya itu tidak diperoleh begitu saja, melainkan hasil pergumulan panjang, yang penuh pengalaman dan pelajaran, sehingga membuat para tokoh matang dalam kancah perjuangan. Bukan sekadar tokoh yang berperan karena mengandalkan popularitas keluarga atau keturunannya. Semuanya itu tidak terlepas dari peran para pendahulu pesantren Buntet, ayah Kiai Abdullah Abbas sendiri, yaitu Kiai Abbas, seorang ulama besar yang mampu memadukan kitab kuning dan ilmu kanuragan sekaligus, sebagai sarana perjuangan membela umat. Latar belakang keluarga Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 1879 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Sedangkan Kiai Haji Abdul Jamil adalah putra dari Kiai Haji Mutaat yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Mukaim, salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Ia menjadi mufti pada masa pemerintahan Sultan Khairuddin pertama, Sultan Kanoman yang mempunyai anak Sultan Khairuddin kedua yang lahir pada tahun 1777. Tetapi jabatan terhormat itu kemudian ditinggalkan semata-mata karena dorongan dan rasa tanggung jawab terhadap agama dan bangsa. Selain itu juga karena sikap dasar politik Mbah Mukoyim yang non-kooperatif terhadap penjajah Belanda. Karena penjajah secara politik saat itu sudah menguasai Kesultanan Cirebon. Setelah meninggalkan Kesultanan Cirebon, maka didirikanlah lembaga pendidikan pesantren tahun 1750 di Dusun Kedung Malang, Desa Buntet, Cirebon yang petilasannya dapat dilihat sampai sekarang berupa pemakaman para santrinya. Untuk menghindari desakan penjajah Belanda, ia selalu berpindah-pindah sebelum berada di Blok Buntet, Desa Martapada Kulon. Seperti sekarang ini, ia berada di sebuah daerah yang disebut Gajah Ngambung. Disebut begitu, konon, karena Mbah Mukaim dikabarkan mempunyai gajah putih. Setelah itu juga masih terus berpindah tempat ke persawahan Lemah Agung, masih daerah Cirebon, lantas ke daerah yang diebut Tuk Karangsuwung. Bahkan, lantaran begitu gencarnya desakan penjajah Belanda, karena sikap politik yang non-kooperatif, Mbah Mukaim sampai hijrah ke daerah Beji, Pemalang, Jawa Tengah, sebelum kembali ke daerah Buntet, Cirebon. Hal itu dilakukan karena hampir setiap hari tentara penjajah Belanda setiap hari melakukan patroli ke daerah pesantren, sehingga suasana pesantren mencekam,
tapi para santri tetap giat belajar sambil terus bergerilya, bila malam hari tiba. Semuanya itu dijalani dengan tabah dan penuh harapan, sebab Mbah Qoyim selalu mendampingi mereka. Sementara bimbingan Mbah Qoyim selalu mereka harapkan sebab kiai itu dikenal sebagai tokoh yang ahli tirakat, riyadoh, untuk kewaspadaan dan keselamatan bersama. Ia pernah berpuasa tanpa putus selama 12 tahun. Mbah Mukoyim membagi niat puasanya yang 12 tahun itu dalam 4 bagian. 3 tahun pertama, ditunjukkan untuk keselamatan buntet pesantren. 3 tahun kedua untuk keselamatan anak cucunya. 3 tahun yang ketiga untuk para santri dan pengikutnya yang setia. Sedang 3 tahun yang keempat untuk keselamatan dirinya. Saat itu Mbah Mukoyimlah peletak awal pesantren buntet. Sudah berpikir besar untuk keselamatan umat Islam dan bangsa. Karena itu pesantren rintisannya hingga saat ini masih mewarisi semangat tersebut. Sejak zaman pergerakan kemerdekaan, dan ketika para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama, pesantren ini menjadi salah satu basis kekuatan NU di Jawa Barat. Masa pembentukan, dengan demikian pada dasarnya Kiai Abbas adalah dari keluarga alim karena itu pertama ia belajar pada ayahnya sendiri Kiai Haji Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama baru pindah ke pesantren Sukanasari, Pleret, Cirebon di bawah pimpinan Kiai Nasuha. Setelah itu, masih di daerah Jawa Barat, ia pindah lagi ke sebuah pesantren salaf di daerah Jatisari di bawah pimpinan Kiai Hasan. Baru setelah itu keluar daerah yakni ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal yang diasuh oleh Kiai Ubaidah. Setelah berbagai ilmu keagamaan dikuasai, maka selanjutnya ia pindah ke pesantren yang sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Tebuireng, Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tokoh harismatik yang kemudian menjadi pendiri NU. Pesantren Tebuireng itu menambah kematangan kepribadian Kiai Abbas, sebab di pesantren itu ia bertemu dengan para santri lain dan kiai yang terpandang seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh dan sekaligus arsitek berdirinya NU. Dan Kiai Haji Abdul Manaf turut mendirikan pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Walaupun keilmuannya sudah cukup tinggi, namun ia seorang santri yang gigih, karena itu tetap berniat memperdalam keilmuannya dengan belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Beruntunglah ia belajar ke sana, sebab saat itu di sana masih ada ulama Jawa terkenal tempat berguru, yaitu Kiai Haji Mahfudz Termas asal Pacitan, Jatim yang karya-karya kitab kuningnya termasyhur itu. Di Mekah, ia kembali bersama-sama dengan Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah Surabaya dan Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang, sebagai santri yang sudah matang. Maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar pada para mukminin, orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Santrinya antara lain, Kiai Haji Kolil Balerante, Palimanan, Kiai Haji Sulaiman Babakan, Ciwaringin dan santri-santri lainnya. Memimpin pesantren buntet, dengan bermodal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pesantren di Jawa, kemudian dipermatang lagi dengan keilmuan yang dipelajari dari Mekah, serta upaya naya mengikuti perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya. Maka mulailah Kiai Abbas memegang tampuk pimpinan pesantren buntet warisan dari nenek moyangnya itu dengan penuh kesungguhan. Dengan modal keilmuan yang memadai itu membuat daya tarik pesantren buntet semakin tinggi. Sebagai seorang kiai muda yang energik, ia mengajarkan berbagai khazanah kitab kuning, namun tidak lupa memperkaya dengan ilmu keislaman modern yang mulai berkembang saat itu. Maka kitab karya ulama Mesir seperti tafsir Tontowi Jauhari yang banyak mengupas masalah ilmu pengetahuan itu mulai diperkenalkan pada para santri. Demikian juga tafsir Fahru Rozi yang bernuansa filosofis itu juga diajarkan. Dengan adanya pengetahuan yang luas itu pengajaran usyul fikih mencapai kemajuan yang sangat pesat, sehingga pemikiran fikih para alumni buntet, sejak dulu sudah sangat maju. Sebagaimana umumnya pesantren fikih memang merupakan kajian yang sangat diprioritaskan, sebab ilmu ini menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan sikapnya itu, maka nama Kiai Abbas dikenal ke seluruh Jawa, sebagai seorang ulama yang alim dan berpemikiran progresif. Namun demikian ia tetap rendah hati pada para santrinya. Misalnya ketika ditanya sesuatu yang tidak menguasai, atau ada santri yang minta diajari kitab yang belum pernah dikaji ulang,
maka Kiai Abbas terus terang mengatakan pada santrinya bahwa ia belum menguasai kitab tersebut, sehingga perlu waktu untuk menelaahnya kembali. Walaupun namanya sudah terkenal di seantero Pulau Jawa, baik karena kesaktiannya maupun karena kealimannya, tetapi Kiai Abbas tetap hidup sederhana. Di langgar yang beratapkan genteng itu, ada 2 kamar dan ruang terbuka cukup lebar dengan hamparan tikar yang terbuat dari pandan. Di ruang terbuka inilah Kiai Abbas menerima tamu tak henti-hentinya. Setiap usai salat duhur atau asyar, sebuah langgar yang berada di pesantren Buntet, Cirebon itu selalu didesaki para tamu. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan juga ada yang dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan inilah masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Melawan penjajah Belanda walaupun saat itu, Kiai Abbas sudah berumur sekitar 60 tahun, tetapi tubuhnya tetap gagah dan perkasa. Rambutnya yang lurus dan sebagian sudah memutih, selalu ditutupi peci putih yang dilengkapi serban, seperti lazimnya para kiai. Dalam tradisi pesantren, selain dikenal dengan tradisi ilmu kitab kuning, juga dikenal dengan tradisi ilmu kanuragan atau ilmu bela diri, yang keduanya wajib dipelajari. Apalagi dalam menjalankan misi dakwah dan berjuang melawan penjahat dan penjajah, kehadiran ilmu kanuragan menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu ketika usianya mulai senja, sementara perjuangan kemerdekaan saat itu sedang menuju puncaknya, maka pengajaran ilmu kanuragan dirasa lebih mendesak untuk mencapai kemerdekaan. Maka dengan berat hati terpaksa ia tinggalkan kegiatannya mengajar kitab-kitab kuning pada ribuan santrinya. Sebab yang menangani soal itu sudah diserahkan sepenuhnya pada kedua adik kandungnya, Kiai Haji Anas dan Kiai Haji Akyas. Sementara Kiai Abbas sendiri, setelah memasuki masa senjanya, lebih banyak memusatkan perhatian pada kegiatan dakwah di masyarakat dan mengajar ilmu-ilmu kesaktian atau ilmu bela diri, sebagai bekal masyarakat untuk melawan penjajah. Tampaknya ia mewarisi darah perjuangan dari kakeknya yaitu Mbah Qoyim, yang rela meninggalkan istana Cirebon karena menolak kehadiran Belanda, dan kini darah perjuangan tersebut sudah merasuk ke cucu-cucunya. Karena itu Kiai Abbas mulai merintis perlawanan, dengan mengajarkan berbagai ilmu kesaktian pada masyarakat. Tentu saja yang berguru pada Kiai Abbas bukan orang sembarangan, atau pesilat pemula, melainkan para pendekar yang ingin meningkatkan ilmunya. Maka begitu kedatangan tamu ia sudah bisa mengukur seberapa tinggi kesaktian mereka. Karena itu Kiai Abbas menerima tamu tertentu langsung dibawa masuk ke kamar pribadinya. Dalam kamar mereka langsung dicoba kemampuannya dengan melakukan duel, sehingga membuat suasana gaduh. Baru setelah diuji kemampuannya sang kiai mengijazahi berbagai amalan yang diperlukan, sehingga kesaktian dan kekebalan mereka bertambah. Dengan gerakan itu maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Sebagaimana Sabilillah, Hizbullah juga merupakan kekuatan yang tanggung dan disegani musuh. Kekuatan itu diperoleh berkat latihan-latihan berat yang diperoleh dalam pendidikan peta, pembela tanah air, di Cibarusa semasa penjajahan Jepang. Organisasi perjuangan umat Islam ini didirikan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Anggotanya terdiri atas kaum tua militan. Organisasi ini di pesantren Buntet, diketuai Kiai Abbas dan adiknya Kiai Haji Anas, serta dibantu oleh ulama lain seperti Kiai Haji Murtado, Kiai Haji Soleh dan Kiai Haji Mujahid. Karena itu muncul tokoh Hizbullah di zaman pergerakan nasional yang berasal dari Cirebon seperti Kiai Haji Hashim Anwar dan Kiai Haji Abdullah Abbas putra Kiai Abbas. Ketika melakukan perang gerilya, tentara Hizbullah memusatkan pertahanannya di daerah Legok, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, dengan front di perbukitan Cimanengteng yang terletak di daerah Walet Selatan membentang ke Bukit Cihirup Kecamatan Cipancur, Kuningan. Daerah tersebut terus dipertahankan sampai terjadinya perundingan Renville yang kemudian pemerintah RI beserta semua tentaranya hijrah ke Yogyakarta. Selain mendirikan Hizbullah, pada saat itu di Buntet pesantren juga dikenal adanya organisasi yang bernama Asbal. Inilah organisasi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun.
Organisasi ini sengaja dibentuk oleh para sesepuh buntet pesantren sebagai pasukan pengintai atau mata-mata guna mengetahui gerakan musuh sekaligus juga sebagai penghubung dari daerah pertahanan sampai ke daerah front terdepan. Semasa Perang Kemerdekaan itu, banyak warga buntet pesantren yang gugur dalam pertempuran, di antaranya adalah Kiai Haji Mujahid, Kiai Akib, Mawardi, Abdul Jalil, Nawawi, dan lain-lain. Basis kekuatan laskar yang dibangun oleh Kiai Abbas itu kemudian menjadi pilar penting bagi tercetusnya Revolusi November di Surabaya tahun 1945. Peristiwa itu terbukti setelah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Bung Tomo segera datang berkonsultasi pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna minta restu dimulainya perlawanan terhadap tentara Inggris. Tetapi Kiai Hasyim menyarankan agar perlawanan rakyat itu jangan dimulai terlebih dahulu, sebelum Kiai Haji Abbas, sebagai laskar andalannya datang ke Surabaya. Memang setelah itu laskar dari pesantren buntet, di bawah pimpinan Kiai Haji Abbas beserta adiknya Kiai Haji Anas, mempunyai peran besar dalam perjuangan menentang tentara Inggris yang kemudian dikenal dengan peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 itu. Atas restu Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ia terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya tersebut. Selanjutnya Kiai Abbas juga mengirimkan para pemuda yang tergabung dalam tentara Hizbullah ke berbagai daerah pertahanan untuk melawan penjajah yang hendak menguasai kembali republik ini, seperti ke Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan lain-lain. Dialah santri yang mempunyai beberapa kelebihan, baik dalam bidang ilmu bela diri maupun ilmu kedikdayaan. Dan tidak jarang, Kiai Haji Abbas diminta bantuan khusus yang berkaitan dengan keahliannya itu. Hubungan Kiai Hasyim dengan Kiai Abbas memang sudah lama terjalin. Terlihat ketika pertama kali Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng. Kiai Sakti dari Cirebon itu banyak memberikan perlindungan, terutama saat diganggu oleh para penjahat setempat, yang merasa terusik oleh kehadiran pesantren Tebuireng. Sekitar tahun 1900, Kiai Haji Abbas datang dari Buntet bersama kakak kandungnya, Kiai Haji Soleh Zamzam, Benda Kerep, Kiai Haji Abdullah Pengurangan dan Kiai Syamsuri Wanatar. Berkat kehadiran mereka itu para penjahat yang dibeking oleh Belanda, penguasa pabrik gula cukir itu tidak lagi mengganggu pesantren Tebuireng, kapok tidak berani mengganggu lagi. Tradisi pesantren antara Kanuragan, moralitas dan kitab kuning saling menopang, tanpa salah satunya, yang lain tidak berjalan, karena itu semua merupakan tradisi dalam totalitasnya. Berjuang hingga akhir hayat, walaupun Revolusi November dimenangkan oleh laskar pesantren dengan penuh gemilang, tetapi hal itu tidak membuat mereka terlena, sebab Belanda dengan kelicikannya akan selalu mencari celah menikam republik ini. Karena itu Kiai Abbas selalu mengikuti perkembangan politik, baik di lapangan maupun di meja perundingan, sementara laskar masih terus disiagakan. Berbagai latihan terus digelar, terutama bagi kalangan muda yang baru masuk kelaskaran. Berbagai daerah juga dibuka simpul kelaskaran yang siap menghadapi kembalinya penjajahan. Di tengah gigihnya perlawanan rakyat terhadap penjajah, misi diplomasi juga dijalankan. Semuanya itu tidak terlepas dari perhatian para ulama. Karena itu betapa kecewanya para pejuang, termasuk para ulama yang memimpin perang itu, ketika sikap para diplomat kita sangat lemah, banyak mengalah pada keinginan Belanda dalam perjanjian Linggarjati tahun 1946 itu. Mendengar hasil perjanjian itu Kiai Abbas sangat terpukul, merasa perjuangannya dikhianati. Akhirnya jatuh sakit, yang kemudian mengakibatkan Kiai yang sangat disegani sebagai pemimpin gerilya itu wafat pada hari Ahad pada waktu subuh, 1 Rabiul Awal 1365 atau 1946 Masehi. Kemudian dikuburkan di pemakaman Buntet pesantren. Hingga saat ini karakter perjuangan masih terus ditradisikan di pesantren Buntet. Pada masa represi Orde Baru pesantren ini dengan gigihnya mempertahankan independensinya dari tekanan rezim itu. Tetapi semuanya dijalankan dengan penuh keluasan, sehingga Orde Baru juga tidak menghadapinya dengan frontal. Akibatnya pada masa ramainya gerakan reformasi pikiran dan pandangan Kiai Abdullah Abbas sangat diperhatikan oleh semua para penggerak reformasi, baik dari kalangan NU maupun komunitas lainnya.
Itulah peran sosial keagamaan pesantren Buntet yang dirintis Mbah Qoyim dilanjutkan oleh Kiai Abbas. Kemudian diteruskan lagi oleh Kiai Abdullah Abbas menjadikan Buntet sebagai pesantren perjuangan. Semoga kita semua dapat meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.